Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Ya. Agar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Pak mau cek kehadiran anak-anak siapa yang tidak masuk. Semua hadir. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, kami minta salah satu anak untuk maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kamu belajar Bapa jaga kami. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak. Di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan di bawah air mengalir, memakai masker ketika keluar rumah ya. Ya. Dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, anak, hari ini kita akan belajar bersama pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak, adapun tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis dan agama dari teman-teman kelas sebagai identitas bangsa Indonesia yang dengan lengkap. Yang ketiga, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keberagaman budaya, etnis dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang keempat, setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dan berbagai benda di sekitar dengan sistematis. Nah, anak-anak, perhatikan gambar pada layar berikut. Itu yang pertama, pakaian adat daerah. Itu pakaian adat daerah mana, anak-anak? Bali. Ya, Bali. Dari provinsi mana? Bali ya. Pakaian, nama rumah adat. Nama rumah adat provinsi Bali itu apa? Gapura dan di Banjar ya. Apa makanan khas orang Bali yang ada di provinsi Bali? Apalagi? Apalagi? Ya. Nah, ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Anak-anak berasal dari suku mana? Suku kita ini berasal dari suku mana? Indonesia. Suku Hote. Ya. Dari negara Indonesia. Nah, kita mengulas berbagai suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, suku Bali. Yang kedua, suku Jawa. Yang ketiga, suku Minang. Dan masih banyak suku ya di negara Indonesia ini ya.
Nah kita baca teks berikut untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan setiap paragraf. Coba Pak minta salah satu anak untuk membacanya. Baca satu paragraf ya. Pawi budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawi ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan Pawi lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat Pawi tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandangkan rombongan Pawi semakin dekat. Ya, yang paragraf kedua, ngelaki. Lanjut, ngelaki. Di barisan awal terdepan terlihat rombongan dari itu rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan mengenakan baju celek, baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta topi merah. Langkah mereka diiringi oleh suara gitar, alat musik dan merdu. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, yang berikut paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cacak, cangcang namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam miring. Bunyi ketika kedua keping ini dipandukan. Sudah, paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikut oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa. Lalu rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, patungan. Namanya alat musik ini berupa sumbu bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat Pawi. Budaya selalu ada hari-hari yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu, Udin kebudayaan Indonesia memang sangat beragam kaya dan mengagumkan. Baik, jadi sesuai dengan teks bacaan tadi itu ada 5 paragraf. Nah, kita bahas satu persatu ya. Anak-anak, apa itu paragraf? Ya, paragraf itu apa? Yang dimaksud dengan paragraf. Bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang ada
yang dalam ragam tulisannya ditandai oleh baris pertama yang menyorot ke dalam atau garis spasinya ketiga. Itu yang dimaksud dengan bahan Arab. Contohnya begini, yang dimaksud bahan Arab itu kan dia ini yang ke dalamnya. Nah ini yang bagian yang jatuh ke dalam ini yang dinamakan bahan Arab. Ya, mengerti kok? Mengerti. Baik. Tepuk tangan dong. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf ya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, anak-anak, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok yaitu ada yang tahu? Coba lihat. Adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa Pokok paragraf. Ya, tepuk tangan. Itu yang dimaksud dengan gagasan pokok. Dengan gagasan pendukung. Coba, Galati. adalah ide utama yang dibahas. Ini gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi ya untuk gagasan pokok. Bisa paham? Ya. Baik. Nah, di manakah letak gagasan pokok? Di mana caranya kita bisa tahu bahwa gagasan pokok letaknya ada yang tahu? Nah, gagasan pokok itu letaknya biasa sebagai isi atau inti paragraf. Ya, dapat terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf tersebut. Ya, paham? Bob? Paham. Nah, cara menentukan gagasan pokok yaitu dengan cara apa? Membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf itu dapat ditemukan. Nah, mari kita cermati paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan ya. Nah, ini paragraf pertama. Ini yang merupakan paragraf pertama itu pawai budaya sangat menarik ya. Ditandai dengan kata tulisan yang mencolok di dalam ya. Bisa terpaham tau? Bisa ya? Ya. Baik. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada tugas ya. Bisa toh? Lakukan wawancara dengan teman sekelasmu lewat telepon, SMS atau WA yang lengkapi tabel berikut. Nanti setelah pulang anak-anak kerjakan dan hasilnya akan dikirimnya. Ya. Contohnya saya butuh namanya contoh saya ya. Siapa? Daerah asalnya adalah Padang. Nah, ciri khas daerah adalah Anda rumah Padang ya. Bisa toh? Bisa. Lanjut ya. Nah, Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku, bangsa ya dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita di dalam ini negara Republik Indonesia ini
ada bermacam-macam suku bangsa dan budaya, alat musik dan lain sebagainya ya. Namun kita tetap satu, yaitu di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, keragaman tersebut merupakan identitas bangsa yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan, ya, kekayaan apa? Ya, kuat. Kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda. Wujud suku tersebut dapat kita lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi walaupun kita di negara Indonesia ini berbeda antar suku, pemeluk agama dan kepercayaan, namun kita harus saling menghargai ya, satu sama lain. Paham kok? Bisa toh? Bisa. Ya. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat Musik. musik. Ada yang tahu alat musik? Ya. Contohnya apa coba alat musik? Gitar, Ya, apa lagi? gong, Iya, apa lagi? seruling, Apa lagi? Nah, kalau alat musik yang ada di Kabupaten Rutendau tempat tinggalnya apa? Sasando, ya, itu yang paling terkenal ya, terkenal sampai di tingkat nasional bahkan di internasional ya. Ya. Sasando, ya. Berapa punya ya? ya, Paham kok? paham, Nah, sasando itu biasa dimainkan cara apa? Oke? Ya, bagus, pintar. Itu tangan. Nah, ini ada contoh alat musik. Yang pertama itu apa? Kecapi. Bukan. Kecapi ya. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua seruling, ya. Yang ketiga Nah, kecapi berasal dari daerah mana? Jawa Barat, Nah, Jawa Barat. Biasa dimainkan dengan cara apa ya? Bagus. Kalau dari ini kalau seluruhan biasa dimainkan dengan cara apa? Iya, berasalnya dari daerah Sumatera Barat. Dan dimainkan dengan cara tiup. Kalau tifa dari Papua ya. Dengan dimainkan dengan cara dipukul. Bagus. Kita lanjut. Nah, anak-anak ada tugas lagi. Ini tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Ya. ya, Selain ini kan kamu bisa ketahui alat musik lain lagi toh? ya, Kan banyak macam ya alat musik di Indonesia ini ya. Nah, jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya serta cara terjalinnya bunyi pada alat musik tersebut ya. ya, Contohnya suling. Nama alat musiknya suling ya. Asal daerahnya adalah Jawa Barat, Barat. Nah, cara menghasilkan bunyi yaitu dengan alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup ya, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi nanti anak-anak saya tambah alat musik dengan daerah asalnya dan cara memainkannya. Ini ada contoh saja ya, yang itu ya. Bisa paham toh? Kita lanjut ya. Nah, yang kedua, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambil 5 benda ya, 5 benda ya. Paham toh? paham, 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Contohnya seperti kaleng bekas dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam ya, beda. Beda 5 alat benda yang kamu temukan dengan membunyikan dengan cara
ditiup, nah, digesek, dipetik, dipukul atau ditekan yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi jika ditiup tidak dapat menghasilkan bunyi, digesek dapat menghasilkan bunyi, dan dipetik menghasilkan bunyi, atau dipukul dan ditekan. Ya, paham toh? Paham. Nah, contohnya ini, nama alat benda, peluit. Peluit ya? Ya. Nah, cara menghasilkan bunyinya itu peluit ditiup. Sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi, alat musik yang ditiup itu adalah peluit. Paham toh? Paham. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, apa itu bunyi anak-anak? Ada yang tahu? Ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar. Getaran tersebut menimbulkan Gelombang bunyi di udara. Ya. Apa itu sumber bunyi? Ada yang tahu apa itu sumber bunyi? Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya, jadi yang dimaksud sumber bunyi itu adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Ya, paham toh? Paham. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, bagaimana bunyi dapat merambat? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ya, jadi bunyi itu tidak dapat merambat pada ruang hampa. Namun bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ya, paham toh? Paham. Oke. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Ya, yang pertama, Pertama, suku budaya dan alat musik Indonesia. Yang kedua, gagasan kausal peran, gagasan pendukung. yang ketiga, Bunyi. baik. Nah, anak-anak, dengan masa kita menghadapi di saat masa pandemi ini, terus sekalian kita bersama mencegah penularan COVID-19, yaitu yang pertama yaitu sering Cuci tangan dengan sabun dan mengalir. Yang kedua, pakai masker jika batuk pilek dan di luar rumah. yang ketiga, Makan seimbang berbagai sayur dan buah. yang berikut, Hati-hati kontak dengan hewan. Yang keempat, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak. Ya. Yang berikut, mengobati pilek dan sesak nafas sehingga puskes. Nah, menjaga jarak 1 meter dengan lain. Hindari kerumunan. Nah, baik, sampai di sini sudah pertemuan kita. Nah, anak-anak jangan lupa mengerjakan tugas yang tadi sudah berikan ya. Ya. Bisa toh? bisa. Oke. Sebelum kita pulang, anak-anak tetap belajar di rumah ya, semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya minta salah satu anak untuk maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena sudah menjaga kami belajar. Sekarang kami pulang, Bapa jaga kami di tengah jalan, supaya kami mesti berilmu Islam. Terima kasih Bapa. Amin. Ya, terima kasih.